Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-hadi ila siratil mustaqim. Salatuhu wa salamuhu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa adba'ihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Sadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu bisa mensyukurinya, dan dalam keadaan apapun dan dimanapun juga. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Masih puasa bukan? Mudah-mudahan masih menjalankan puasa semuanya ya. Tidak terasa kita sudah memasuki hari keberapa anak? Hari ke-12 ya. Berarti 10 hari yang kedua. Dimana kata Rasulullah, awaluhu rahmatun, pada 10 hari yang pertama adalah rahmat, dan pada 10 hari yang kedua ini wa ausatuhu maghfirah, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita pada 10 hari yang kedua ini masih konsisten, masih istiqomah untuk melaksanakan perintahnya, sehingga kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ya shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mendapatkan tema momentum Ramadan sebagai sarana, atau pada bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah untuk menumbuhkan sifat kedermawanan, atau kita dididik oleh Allah untuk punya sifat sosial kepada orang lain. Pada bulan Ramadan ini Allah memberikan kita drill ya, memberikan latihan, memberikan katalah pendidikan kepada kita dalam beberapa hal. Nah, termasuk diantaranya kita didrill, dilatih oleh Allah untuk peka terhadap orang lain. Kalau kita lihat, kita telusuri, di samping kita itu suruh berbuat sosial kepada orang lain atau suruh berderma kepada orang lain, itu kita juga
harus melaksanakan beberapa hal yang mungkin ini memang juga latihan atau drill dari Allah juga. Apa sih kita dilatih oleh apa oleh Allah? Yang pertama kita tentunya dilatih pertama adalah untuk selalu sabar. Sabar itu bermacam-macam ya, sabar baik dalam menerima ujian maupun menerima cobaan dari Allah. Tapi sabar di sini yang terpenting adalah sabar itu artinya selalu bertahan terhadap atau selalu melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam melaksanakan atau sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kita puasa itu juga harus sabar. Kalau puasa dilaksanakan hanya 1 hari 2 hari atau hanya 3 hari saja setelahnya tidak, itu berarti belum dikatakan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita selalu konsisten, harus kita selalu lakukan perintah-perintah yang dari Allah maupun dari Rasulnya. Ada kutipan hadis dari Rasulullah, al-jannatu mustaqatun illa arba'ati nafar. Jadi surga itu rindu kepada 4 golongan. Apa yang pertama? Tahlil Quran, selalu membaca Al-Quran. Nah ini kita harus sabar. Tidak boleh membaca Al-Quran tuh hanya sedetik ataupun hanya semenit, tapi sementara kegiatan yang lain di luar itu lebih banyak. Nah itu harus kita sabar dalam menjalankannya. Kadang ketika baca Quran ngantuk, tapi ketika ngerumpi tidak, gitu ya. Nah oleh karena itu kita harus sabar dalam melaksanakannya. Apa yang dirindukan oleh surga yang kedua? Yaitu hafidul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Ya, makanya ketika bulan Ramadan itu kita harus hati-hati menjaga lisan kita supaya lisan kita selalu berkata dengan kata-kata yang baik. Apabila tidak bisa berkata dengan kata-kata yang baik, lebih baik diam. Terus yang ketiga adalah mut'imul ji'an, yaitu memberi buka puasa atau memberikan makan kepada orang lain yang kelaparan. Dalam hal ini berarti orang yang berpuasa. Nah disinilah yang sesuai dengan tema kita, yaitu kita dilatih oleh Allah ya, untuk bisa memberikan kepada orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri saja. Dan yang dirindukan oleh surga yang keempat yaitu shaimina fi syahri Ramadan, orang yang selalu berpuasa pada bulan Ramadan. Sebulan penuh dilakukan, jangan hanya diambil sesuka hatinya saja. Itu makanya dilatih kita untuk bersifat sabar. Dan tadi latihan yang kedua kita disuruh oleh Allah adalah untuk berbagi kepada orang lain. Siapa sih yang harus kita kasih? Nah, yang ajaran dari Allah yang harus kita kasih yang pertama adalah wa'atidal qurba, keluarga dekat yang membutuhkan. Kenapa kok demikian? Kenapa kok harus keluarga dekat dulu? Coba kita lihat kalau di surat Al-Isra misalnya, wa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Urutan yang pertama adalah wa'atidal qurba, keluarga dekat yang membutuhkan dulu. Baru yang kedua adalah orang miskin. Nah, keluarga dekat yang membutuhkan ya dalam artian ya masih katakanlah kategori yang membutuhkan, tapi ada indikasi masih keluarga kita, masih sanak famili kita. Nah itu yang kita dahulukan. Kenapa? Karena
saya baca pada tafsir Al-Marawi, dikatakan di sana bahwa kalau kita sedekah, kalau kita memberi sosial kepada keluarga dekat, maka akan mendapatkan pahala 2. Tapi kalau kita sedekah kepada bukan masih ada hubungan famili atau hubungan keluarga, maka pahalanya 1. As-shadaqatu lil muslimina shadaqatun wa ala dzirahimika isnatani aili annaha shadaqatun wa silaturahmi. Sedekah kepada orang Islam, as-shadaqatu lil muslimina shadaqatun. Sedekah kepada orang Islam itu pahalanya 1, yaitu pahalanya sedekah. Tapi kalau kepada wa'ala dzirahimika, kalau kepada keluarga dekat masih ada hubungan sanak famili, maka isnatani, pahalanya 2. Aili annaha shadaqatun wa silaturahmi, yaitu pahala sedekah yang pertama dan yang kedua adalah pahala silaturahmi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan sedekah kepada orang, tidak. Tapi artinya dahulukan kepada keluarga dekat dulu, baru kemudian kita kepada orang lain atau orang miskin yang ada di sekitar kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pahala sedekah itu luar biasa, apalagi pada bulan Ramadan. Yang sunnah saja diberi pahala seperti wajib, apalagi yang wajib maka pahalanya dilipat gandakan, bahkan ada yang mengatakan sampai 70 kali dilipat gandakannya. Nah, demikian juga kalau kita bersedekah. Namun jangan sampai kita itu kalau sedekah itu katakanlah kita bersedekah itu eman-eman, ya, eman-eman dalam artian apa? Menghitung-hitung, itu tidak boleh. Dihitung-hitung, direka-reka, nanti saya pahala apa? Sedekah sekian, pahala sekian, itu tidak boleh. Pokoknya kita kalau sedekah ikhlas saja ngasih, ya seperti itu ya. Namun yang kita beri tadi diutamakan adalah masih ada sanak famili lebih dahulu. Cerita sedikit kaitannya ya untuk mengingatkan kita supaya kita tidak, katakanlah, tidak berat untuk melakukan sedekah. Contoh, kalian kenal Sa'labah bin Hajib, ya, dia tadinya bukan orang kaya, dia orang miskin. Namun karena dia diberi rezeki oleh Allah, kemudian dia tidak mau sedekah, sehingga rezekinya ditarik kembali. Masih ingat kan kisahnya? Kalau lupa coba ini kita ingat sedikit ya. Sa'labah bin Hajib ini pertamanya orang yang tidak mampu, sampai-sampai sarung yang dipakai untuk ibadah itu gantian dengan istrinya. Coba bayangkan, mana ada orang miskin sekarang yang sarung untuk ibadah itu gantian dengan istri. Lantas kalau kotor gimana? Itu kalau kotor sarungnya dicuci di sungai. Nanti Sa'labah nunggu sarung itu kering, dia berendam di sungai tersebut sambil nunggu sarungnya kering. Baru kalau sarungnya kering, dia kemudian mentas. Sehingga dia minta doa sama Rasulullah untuk didoakan menjadi orang yang punya. Dan dia janji sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya tolong didoakan ya Rasulullah. Sebab doanya Rasulullah ini kan manjur, minta didoakan mudah-mudahan jadi orang yang kaya. Kalau nanti jadi orang kaya, lana sodakonna walana kunanna, dan dia akan
akan selalu bersedekah walanakunanna minasholihin, dan dia jadi orang baik-baik. Namun saat itu Nabi Muhammad tidak langsung mendoakannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu punya kekhawatiran, jangan-jangan nanti kamu kalau jadi orang yang kaya sudah tidak sedekah dan bahkan tidak ibadah lagi. Padahal Sa'labah itu tadinya meskipun miskin tapi ibadahnya rajin, ibadahnya sregep, tidak pernah ninggal yang namanya sholat jamaah, tidak pernah ninggal namanya sholat Jumat. Nah sehingga Nabi khawatir jangan-jangan nanti kalau jadi orang kaya terlupakan karena sibuk menghitung dunianya sehingga tidak sempat untuk melaksanakan akhiratnya. Akhirnya karena Sa'labah terus minta kepada Rasul untuk didoakan, hanya lama-lama Rasul kasihan juga, hanya didoakan untuk menjadi orang yang kaya, tapi dipegang janjinya Sa'labah, yakni kalau jadi orang kaya dia akan zakat dan akan sedekah. Namun apakah hanya doa saja? Tidak. Nabi Muhammad memberikan modal kepada Sa'labah berupa kambing betina. Loh, lah kambing betina yang tidak bisa manak kalau tidak ada kambing jantannya. Nah, kebetulan kalau orang-orang Arab itu kalau punya kambing itu tidak di kandang tok, tidak seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kalau punya kambing, kambingnya di kandang, kita cari rumput untuk pakan kambing tersebut bawa pulang. Tapi kalau orang Arab tidak, kambingnya dibawa ke lapangan, biarkan dia untuk makan sendiri sekenyang-kenyangnya, baru nanti dibawa pulang itu kalau sudah kenyang. Sehingga kesempatanlah bagi Sa'labah untuk mencari kambing yang jantannya, ya, untuk dikawinkan dengan kambingnya yang betina tadi. Nah, secara singkat karena kambingnya Sa'labah ini dicampuri oleh doa Rasulullah, sehingga kambingnya Sa'labah ini ada cepat bunting, dan ketika bunting cepat manak, dan manaknya tidak sedikit, luar biasa, sekali manak 10, sekali manak 10, sehingga kambingnya Sa'labah cepat banyak. Nah secara singkat jadilah Sa'labah orang kaya karena kambingnya banyak. Nah setelah kambingnya banyak, tahu anak-anak berapa jumlah kambing yang minimal jumlahnya berapa, nisabnya berapa, dia harus wajiban zakat? 40 kambing tentunya ya. Nah ternyata kambingnya Sa'labah sudah melebihi dari 40 kambing, sehingga ditagihlah oleh Rasulullah untuk zakat. Namun Rasulullah tidak nagih sendiri, dia nyuruh kepada sahabat, wahai sahabat, silakan datang ke rumah Sa'labah untuk nagih janjinya, karena dia pernah berjanji akan bersedekah bila dia sudah mampu. Sekarang dia sudah mampu. Nah ketika ditagih, Sa'labah mengelak. Kata Sa'labah, besok aja, jangan sekarang. Nah pulanglah itu sahabat, lapor kepada Rasulullah. Nah besok diulangi lagi ke sana lagi. Ketika diulangi lagi, tidak diberi lagi. Jawabnya seperti saat itu masih sama, besok lagi. Kemudian masih sabar itu sahabat ngambilnya. Kemudian ngambil lagi, Sa'labah masih nawar lagi, besoknya. Akhirnya karena sahabat tadi berkali-kali datang ke rumah Sa'labah, tentunya bosan bukan? Ya karena bosan, kemudian sahabat mengatakan, wahai Sa'labah, kalau besok itu kok tidak ngasih, maka yang akan nagih ke sini sendiri adalah Rasulullah SAW. Oke, tidak apa-apa. Sehingga pulanglah itu sahabat dengan tangan kosong, lapor kepada Rasulullah. Nah sehingga Rasulullah besoknya adalah mendatangi sendiri ke rumah Sa'labah.
Nah, Sa'labah ini lapor sama istrinya, wahai istriku, besok Rasulullah mau datang untuk mengambil atau untuk meminta sedekah kita. Nah, kata Sa'labah kepada istrinya, wahai istriku, kita suguhi apa ya Rasulullah kalau kesini? Dilirik-lirik kan ada kambing yang kurus ya. Kata Sa'labah, wahai istriku, itu kambing yang kurus itu kita sembelih ya, kita suguhkan kepada Rasulullah dan sahabatnya. Pertama istrinya dipoyani, dia. Tapi tidak lama kemudian komentar, wahai Sa'labah suamiku, itu meskipun kambing itu kurus, dagingnya lumayan banyak. Kalau disembelih jadi banyak juga. Padahal tamunya cuma Rasulullah dengan sahabat aja. Nanti malah turah-turah eman-eman. Sehingga Sa'labah juga ikut berpikir. Nah, disinilah mulai terjangkit penyakit bahilnya atau penyakit iman-imannya. Padahal dia tidak menyadari bahwa pertama kali yang ngasih kambing, yang ngasih modal adalah Rasulullah. Hanya ketika diomong seperti itu, Sa'labah malah membenarkan pendapat istrinya. Nah, terus kata Sa'labah, terus gimana pendapatmu? Kata istrinya, pendapat saya mendingan jenengan berburu saja, berburu sana cari. Kalau nanti ketemu ayam ya kita sembelih ayam, ketemu burung ya kita sembelih burung, apa sak nemune ketemu bebek ya kita sembelih bebek. Coba kita berburu saja sehari ini. Kan Rasulullah mau datangnya besok. Kata Sa'labah, oke. Seharian Sa'labah berburu. Namun ketika berburu, ya ternyata Sa'labah tidak menemukan apa-apa. Lapor sama istrinya, wahai istriku, seharian saya berburu, mencari, ya katakanlah mencari binatang yang bisa kita sembelih. Namun saya tidak bertuan dengan apa-apa. Cuma saya ketemu satu, yaitu kire. Tahu kire anak-anak? Tahu ya? Kire itu kan anak anjing ya. Kire satu. Nah, ketika lapor sama istri, kire itu ditangkap enggak? Ditangkap. Bagus. Suami yang bagus. Nah, terus nanti enggak apa-apa. Kire itu disembelih, dimasak. Kalau sudah dimasakan, kan Rasulullah enggak tahu kalau itu adalah daging kire. Nah, terus Sa'labah sudah dengan tenangnya, ya kan, besok nanti kalau misalnya Rasulullah datang nyuguhi, itu dia bisa nyuguhi Rasulullah tapi tanpa modal. Karena apa? Karena boleh berburu. Nah, begitu besok Rasulullah datang, masakan sudah siap. Begitu Rasulullah datang dengan sahabat, ya kan, disajikanlah makanan yang sudah dimasak tadi, ya kan, di hadapan Rasulullah. Kemudian disiapkan, Rasulullah kemudian dipersilakan oleh Sa'labah untuk katakanlah menyantap ya hidangan yang disajikan. Ya silakan Rasulullah untuk dipersilakan ya untuk memakainya. Nah, begitu Rasulullah mau ngambil mau ngambil tadi katakanlah suguhan yang disajikan oleh Sa'labah ya, daging kire yang sudah dimasak, ya kan, yang sudah dimasak tadi oleh istrinya Sa'labah, yang sudah dimasak, tidak kelihatan kalau itu bentuk daging apa, ya kan. Ketika Rasul mau ngambil, itu sontak daging yang sudah jadi masakan yang sudah di atas piring itu juguk. Tahu juguk kan anak? Tahu ya? Jadi bunyinya anjing kan anak-anak tahu ya? Nah itulah, ya kan? Kan anjing kalau bunyi kan guguk gitu ya. Nah di situ bunyi, wah, Sa'labah kaget, langsung wajahnya merah padam itu, ya kan?
melihat daging yang sudah dimasak itu bisa bumbu. Coba bayangkan, ndak dikira ya kan, ndak dinyana oleh Sa'labah. Itulah bentuk apa? Bentuk Rasulullah itu selalu dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang haram. Sehingga Rasulullah di situ tahu, wahai Sa'labah, kamu tahu saya ini melarang umatku untuk memakan daging anjing. Kenapa Anda nyuguhi saya dengan daging anjing? Sungguh luar biasa pelitnya kamu. Sehingga Rasulullah langsung pulang. Dia tidak boro-boro makan karena dia tidak mau makan daging yang Nabi sendiri mengharamkannya. Nah disitulah kemudian Sa'labah itu ya bukan malu lagi ya kan, ya tentunya dia malu. Berarti Rasulullah pulangnya itu dengan pulang yang tidak dengan suka hati. Nah mulai disitulah kemudian Sa'labah mendapatkan azab dari Allah SWT. Apa azabnya anak-anak? Setiap hari kambingnya mati 10, padahal kambingnya sudah ratusan. Coba bayangkan, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau Allah sudah memberikan suatu azab, itu ndak ada hal yang sulit bagi Allah. Hanya kun fayakun, itu langsung dengan sekejap. Yang tadinya Sa'labah sudah kaya, kambingnya banyak, jadi kambingnya habis lagi, dia jadi orang miskin lagi. Kalau miskin yang pertama dia masih terhormat karena masih rajin ibadah. Tapi miskin yang kedua merupakan azab dari Allah. Ibadahnya sudah ditinggal, dia tidak mau sedekah. Nah anak-anakku sekalian, itu jadi pelajaran bagi diri kita. Jangan sampai kita seperti Sa'labah tadi. Jadi kalau kita punya rezeki meskipun sedikit, bisa berbagilah kepada orang lain, minimal kepada saudara-saudara kita dulu yang membutuhkan, baru mungkin kepada orang lain. Nah itu pelajaran yang dapat bisa kita ambil. Mudah-mudahan dengan kisah tadi dapat memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu bisa berbagi kepada orang lain, dan lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, meskipun hanya dengan seteguk air kepada orang lain, itu termasuk amalan kita, termasuk sedekah kita kepada orang lain. Nah sekian dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.